Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Sela Gustirani dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS-KJI. Dan episode kali ini kita sudah sering ya ngomongin tentang anak dan gadget. Jadi di episode kali ini kita khusus bakal membahas kupas tuntas nih tentang anak nge-gadget terus jadi gimana dong. Nah, dan untuk episode kali ini kita kembali kedatangan dengan langsung ahlinya, Dr. Nazli Madinasari Nasution, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, Subspesialis Anak Remaja Konsultan. Oke dok, kalau ngomongin gadget sama anak nih nggak ada habisnya nih dokter ya. Jadi walau pertanyaan ini mungkin sering diutarakan tapi nggak banyak yang tahu nih sebenarnya pastinya apa gitu. Kenapa banyak anak sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget? Apa yang membuat mereka menjadi lebih tertarik dan malah terikat gitu dokter sama gadget nih dok? Jadi memang gadget itu atau teknologi itu kan Hmm. memang didesain khusus untuk menarik perhatian ya. Hmm. Jadi memang gaya penampilan dari gadget sendiri itu kan menarik secara Iya, visual, benar-benar. secara auditoriknya juga. Nah, Hmm. dimana anak akhirnya ketika main gadget itu dia terlibat di dalamnya. Nah, Hmm. kalau secara fisiologis juga kita lihat tuh, kalau kita atau anak lagi main gadget tuh kan kadang-kadang ada pengeluaran hormon kebahagiaan tuh, dopamin yang secara Hmm. terus-menerus sehingga dia seneng Iya. ketika menonton gadget ini. Sehingga akhirnya dia jadi terikat dengan gadgetnya. Nah, berarti itu tadi tuh yang bisa menyebabkan seorang anak itu terikat dan bahkan kecanduan ya dokter ya. Iya. Oke, jadi dampak psikologis jangka panjang nih jika anak-anak ini terlalu lama terpapar dengan gadget itu gimana dok? Nah, jadi kalau memang terlalu lama nih main Hmm. gadgetnya anak-anak akhirnya jadinya ada beberapa masalah juga. Jadi bisa Hmm. jadi ada masalah dalam fokusnya, Ya. dalam berinteraksi sosialnya. Hmm. Nah, apabila kelamaan anak juga akhirnya lebih asik kayak sendiri, jadi Iya. lebih mengisolasi diri. Nah, Hmm. kemudian bisa muncul juga nih masalah-masalah kesehatan mental lainnya karena kan tadi terkait juga ya neurotransmitternya. Iya, iya Nanti benar. bisa jadi ada muncul cemas, Oh. depresi, atau bahkan bisa terjadi kecanduan gadget sendiri itu. Iya, iya. Jadi dokter sebenarnya banyak dampak buruknya kalau Mm-mm. tidak digunakan secara bijak ya dokter Benar. ya. Dan untuk kemampuan sosial anak sendiri dokter, kalau anak yang dengan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, kalau secara keilmuannya apakah bisa mempengaruhi kemampuan sosial seorang anak dokter untuk bersosialisasi secara nyata nih dok? Mhm. Jadi kan sebenarnya, sosialisasi itu juga kemampuan yang kita pelajari ya. Hmm, Jadi hmm. anak-anak bermain dengan sesamanya itu kan kemampuan yang dia pelajari. Kalau dia Iya. terlalu banyak di dalam dengan gadgetnya sehingga Hmm, dia tidak berinteraksi, tidak bersosialisasi, itu kan mempengaruhi dia nantinya. hmm. Jadi mungkin dia jadi, ada masalah dalam komunikasi, dia mungkin kurang memahami ekspresi orang, Hmm. harus seperti apa berperilaku, berkata-kata. Nah, itu jadinya mengganggu dia nantinya. Jadi emang banyak ya fenomena, pada remaja banyak ini dokter, dia punya banyak teman di dunia maya. Nah tapi ternyata, berarti bener ya dokter, dia bisa mempengaruhi sosialisasi anak di kenyataan gitu ya dokter ya. Mhm. Tapi kan memang selain tadi kita bicara negatifnya di dokter, kan positifnya juga banyak ya sebenarnya ya, Mhm. untuk memberikan manfaat pendidikan. Nah, Mhm. sebenarnya untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan dari si gadget itu sendiri ada tipsnya nggak dok? Jadi memang di gadget ini kan selain bahkan kadang-kadang permainan sendiri itu ada positifnya juga Iya, ya. iya benar Nah, dokter. gadget itu memang memberikan dampak positif, tapi Mhm. supaya dia tetap, tidak menjadi, permasalahan di kemudian Mhm. hari, mungkin memang harus ada batasan dalam pemakaiannya. Nah, jadi anak-anak itu diberikan batasan dalam penggunaan gadgetnya, seperti Mhm. apa, berapa lama, konsekuensinya seperti apa. Nah, itu dia perlu dijelaskan. Nah, Mhm. misalkan kalau nonton, kita mungkin batasin. Anak-anak kan suka kadang, karena banyak sekarang ketika dia bermain gadget kadang-kadang ada konten-konten yang Nggak tidak sesuai. sesuai. Nah, itu Oh nanti ya. bisa kemana-mana kan. Nah, itu khawatirnya. Mhm. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua membantu untuk memilih kontennya, Mhm. mengatur waktunya, durasinya Iya. kepada si anak. Oke. Memang kalau seperti yang dokter sampaikan, kalau anak yang lebih muda, Mhm. kayaknya gampang ya dok ya untuk kita batasi karena emang anak lebih muda, apa ya, pusat dunianya kita lah orang tua apalagi seorang ibu ya dokter ya. Nah kalau bicara sudah tingkat remaja nih dokter, Mhm. apalagi saya nggak tahu nih sering melihat di media sosial bahwa anak merasa sampai ada istilah tuh Gen Z katanya nggak boleh sedikit dikerasin
katanya gangguan mental segala macam. Nah, kalau ada nggak dari orang tua bisa tetap seperti dokter katakan memiliki membuat anak memiliki batasan tetapi tidak terkesan otoriter di mata anak-anak nih dok. Nah, jadi memang kalau kita tadi ngomong remaja ya, jadi kan memang berdasarkan American Association-nya itu kan ada batasan ya. Jadi memang biasanya pada usia remaja sekitar 10 sampai 16 tahun, mereka mengatakan tuh sebenarnya boleh penggunaan 2 jam untuk rekreasionalnya. Okay. Nah, sebenarnya boleh untuk rekreasionalnya ya. Jadi itu hanya untuk yang dia rekreasinya, jadi bukan untuk pendidikannya. Nah, itu boleh di waktu itu. Mungkin boleh dijelaskan pada anaknya. Jadi sebenarnya juga kalau saya nggak salah berdasarkan guide pedoman dari Australia itu kan sebenarnya anak-anak boleh pakai bermedia sosial atau gadget itu di atas 13 tahun kan. Nah, memang pada usia itu kita memang mungkin bisa membantu memberikan kepada anak, tapi tetap ada kita kayak ada konsekuensi nih. Kamu dalam sehari, bahkan kalau remaja kan enaknya diajak diskusi ya. Iya, kita berdiskusi bersama. Kamu mau berapa lama? Misalkan kamu dalam sehari hanya boleh sekian waktu. Kalau tidak nanti seperti ini. Kamu kalau buka itu hanya boleh ini. Misalkan, nah itu memang pada usia remaja bisa kita ajak diskusi dengan remajanya tersebut. Jadi biar dia punya harapan, tapi tetap ada batasannya seperti itu. Jadi memang kita sebagai orang tua yang memberi batasan, tapi juga memberi alasan gitu sama anak ya. Diajak diskusi, dia kan sudah mulai perkembangan kognitif kan sudah mulai meningkat ya dibandingkan anak-anak. Jadi kita bantu dia berpikir, kita ajak dia berpikir kenapa sih, oh karena seperti ini, khawatirnya apa. Karena biasanya kalau dari remaja yang khawatirnya tuh kan sering beberapa kali saya ketemuin itu nanti kan dia awalnya cuma membaca berita atau soal tiba-tiba nanti ada konten yang tidak sesuai usia. Benar-benar. Nah itu kalau bisa ada kayak saya lupa kayak ada aplikasinya tuh yang orang tua bisa mengontrol. Nah itu sebaiknya. Iya saya juga pakai tuh dokter, ada untuk orang tua bisa mengawasi ya dokter ya, dan juga menentukan jamnya gitu, benar-benar. Itu berarti cukup membantu juga ya dokter ya. Apalagi kan anak remaja kadang-kadang kita nggak bisa pantau 24 jam nih dokter. Jadi dan itu tadi dokter menarik bahwa kita mengajak anak untuk diskusi. Nah diskusi itu sendiri bisa membangun perasaan harga diri nggak kepada pada anak, maaf dokter gitu. Iya. Jadi kita itu ajak anak diskusi supaya dia lebih terbuka di dalam pemakaian. Nah, kadang-kadang kan orang tua tuh juga kayak tadi suka membatasi, tapi saya lupa tadi menyampaikan. Dia tetap kita bantu tuh untuk mencari alternatif solusi kegiatan lainnya. Kadang orang tua kan suka nggak boleh main gadget, tapi anaknya nggak dikasih bantu, misalkan disediakan untuk membaca atau kegiatan lainnya, atau mungkin bersama orang tua melakukan kegiatan bersama, bermain bersama, kegiatan outdoor. Nah itu kan sebenarnya juga bisa menjadi alternatif si anak. Nah selain itu juga sebenarnya orang tua sendiri harus mencontohkan juga kepada anak, jangan kamu nggak boleh main gadget, tapi orang tua nggak pernah lepas. Tangannya silakan. Ya dokter, ini kayak saya kok jadi konsultasi pribadi nih dokter, karena anak saya juga akhirnya bilang, jadi kalau nggak megang ini ngapain nak gitu ya kan. Jadi ya saya juga kadang-kadang iya ya, jadi saya orang tuanya juga harus ikut gitu ya dok. Jangan jadi kita membantu dia mencari solusi. Dia suka melukis, kamu lukis, menggambar atau apa aja. Mungkin ada kursus bela diri, kursus musik, pokoknya banyak hal sebenarnya alternatif buat dianya. Bantu difasilitasi dokter ya, dan juga mengarahkan ya, kamu maunya apa, bagaimana. Oke dok, jadi lebih kepada orang tuanya nih dokter ya. Dan kalau misalnya dimulai dari usia lebih muda, kayaknya waktu remaja lebih gampang kita untuk ngontrolnya gitu dok ya. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau anak-anak tuh malah lebih susah sebenarnya. Nah, kalau anak-anak tuh lebih kayak kita ngasih batasan nih, dia kan belum mengerti konsep waktu ya. Tiba-tiba kok udah diambil misalkan. Emang udah 2 jam gitu ya misalnya ya. Nah biasanya kalau anak-anak itu kita kasih boleh main, tapi kita sambil bantu ingetin, waktu kamu sekian menit lagi ya. Jadi jangan ketika dia lagi asik main kita ambil, nah anak-anak marah. Gitu boleh ya dok ya. Boleh, jadi kita kasih ingetin. Hitung mundur gitu ya dokter ya. Kita reminder. Misalkan kamu boleh main 20 menit. Sebenarnya kan paling baik itu tidak langsung 2 jam, tapi beberapa kali misalkan 20 menit, nanti boleh berhenti, dalam 2-3 kali berhenti. Nah pada saat itu
kita kan bilang kamu main ya 20 menit misalkan, nanti 10 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Jadi dia juga mempersiapkan dirinya bahwa gadget ini akan lepas dari dia. Tapi kalau kita langsung rampas, ambil, Iya. dia ngamuk, dia Bisa tantrum jadi ya. Balik ke tantrum lagi dokter ya. Jadi terus tadi berarti 2 jam itu tadi juga baiknya ada di jeda ya dok ya. Jangan terus monoton 2 jam gitu ya dok. Nah kalau sudah lewat dari rekomendasi pemakaiannya, jam pemakaian sudah lewat rekomendasi, apakah seorang anak bisa kita katakan mengalami kecanduan nih dok? Nah, seorang anak itu dikatakan mengalami kecanduan apabila terjadi peningkatan pemakaian gadgetnya, atau kemudian adanya kalau diambil gadget dia nggak main gadget dia marah, ada kondisi psikologis yang timbul ketika dia nggak boleh main. Nah itu biasanya kita kaitkan dengan adanya kecanduan. Kemungkinan adiksi kecanduan tadi ya dokter. Jadi nggak hanya jam pemakaiannya aja dokter ya. Jadi ada apa tadi, toleransi berarti ya? Iya, toleransi dan ataupun gejala putus zatnya kalau kita bilang di zat ya, pemakaian zat. Ya karena sama-sama kecanduan ya dok ya. Oke dok. Dan kalau seorang anak nih sudah terindikasi mengalami kecanduan, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua nih dok? Kalau memang sudah adanya kecanduan, mungkin boleh dibantu untuk mendapatkan pengobatan dari tenaga profesional. Jadi nanti dari tenaga profesional kan juga dinilai nih seperti apa kondisinya. Nanti di situ akan dilihat ada pengobatan melalui pendekatan psikoterapinya, kognitif perilaku terapi atau seperti apa nanti akan didiskusikan di tenaga profesional tersebut. Jadi menurut dokter baiknya sebelum jadi kecanduan, boleh nggak orang tua tuh misalnya saya merasa udah kebanyakan nih, bisa konsul gitu dok ke psikiater, nggak harus mengalami kecanduan atau baiknya sudah ada warning dulu baru dibawa? Boleh, kadang-kadang kan ada kalau orang tua sudah merasa mengalami kesulitan dalam penanganan anak, itu boleh kok dibawa ke tenaga profesional. Jadi bukan berarti harus sudah gangguan, harus sudah masalah, enggak. Jadi kadang-kadang dengan tenaga profesional pun ketika ada konflik atau masalah hanya ingin bertanya, berkonsultasi seperti apa, itu boleh. Jadi jangan sampai tunggu ada gangguan dulu ya dok ya pada anaknya. Jadi diharapkan sudah jadi pencegahan dok. Oke. Dan yang terakhir dokter, sebagai ini sering saya tanyakan kepada narasumber kalau udah ngomongin gadget dok, gimana sih caranya menyeimbangkan antara dunia maya dan dunia nyata, pemakaian gadget dan aktivitas luar nih dokter? Seperti tadi lagi ya, jadi kan memang ada batasan waktu dia untuk memakai gadget, kemudian juga dia tetap harus ada bersosialisasi, interaksi sosial itu kan tetap ada. Jadi memang itu diseimbangkan. Jadi memang kayak tadi tuh bantuan orang tua, membantu memfasilitasi si anak, seperti apa berapa lamanya. Bahkan kadang-kadang seperti tadi kan ada diskusi ya, kadang-kadang kan gadget itu bisa juga sebagai copingnya si anak nih. Ketika dia sedih, dia marah itu bisa. Jadi memang orang tua itu turut hadir gitu buat anak. Jadi biar bisa memfasilitasi seperti apa pemakaian si anak, kemudian memfasilitasi kegiatan lainnya, seperti itu. Jadi kalau dia punya teman cerita, nggak perlu harus curhat ke medsos. Jadi kalau ada teman untuk bermain, nggak perlu cari game di dalam gadget gitu ya dok ya. Jadi intinya kayaknya lebih ke pendampingan orang tua atau pengasuh nih dok. Iya, Terima kasih banyak dokter pencerahannya pada hari ini. Ini kalau saya merasa nih konsultasi gratis secara pribadi nih, karena saya juga punya anak yang beranjak remaja nih dokter. Mudah-mudahan juga yang dengerin dapat manfaat yang sama ya dok. Terima kasih. Dokter, terima kasih banyak udah sharing kembali ini lagi-lagi tentang anak ya dokter ya. Karena ilmu anak sendiri kan banyak sekali nih dokter yang harus dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan kalau mau tahu lebih banyak, mungkin dokter nanti dokter Nazli ada sharing di media sosialnya, di Instagramnya, boleh dibagi juga dok sama penonton. Mungkin boleh follow Instagram saya di nazli_nmn. Oke, jadi jangan lupa follow dan jangan lupa juga follow kita punya Seksi Ansietas juga di Instagram dok, dan juga Klinik Bina Atma. Jadi supaya lebih update kalau kita itu nge-share episode baru dari podcast kita. Dan itu saja sebagai penutup episode kali ini. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.